Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susandra Moko Agow dari kelas HES 5A. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana penyelesaian sengketa bisnis syariah. Nah, yang pertama kita masuk kepada pengertiannya, yang dimana sengketa itu sendiri menurut Ali Ahmad ialah merupakan suatu pertentangan di antara kedua belah pihak atau lebih, yang dimana berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Nah, selanjutnya metode penyelesaian dari sengketa bisnis itu sendiri. Nah, metode penyelesaian sengketa bisnis itu sendiri yaitu merupakan suatu tata cara bagaimana si pelaku bisnis itu dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara kedua pelaku bisnis tersebut. Nah, selanjutnya sengketa itu sendiri juga merupakan sebuah konsekuensi yang dimana konsekuensi logis dari para pihak yang mengaitkan dirinya di dalam sebuah kontrak bisnis tersebut. Maka oleh karena itu juga sangat disarankan juga adanya suatu klausul penyelesaian sengketa di setiap kontrak bisnis yang dijalankan. Nah, selanjutnya dengan demikian juga metode penyelesaian sengketa bisnis syariah maupun konvensional juga itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ialah penyelesaian sengketa melalui proses litigasi atau pengadilan, baik itu pengadilan umum, pengadilan agama maupun pengadilan niaga. Nah, yang kedua ialah penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif atau bisa disebut juga dengan ADR. Nah, dalam penyelesaian sengketa kedua ini juga terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ialah penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak, yang dimana bersengketa dengan musyawarah mufakat. Nah, yang kedua ialah penyelesaian sengketa melalui ADR, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, serta arbitrase dan arbitrase syariah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode penyelesaian sengketa yang pertama, yakni penyelesaian sengketa proses litigasi atau pengadilan. Nah, seperti yang kita ketahui, penyelesaian sengketa melalui litigasi ini yaitu dengan melalui forum pengadilan yang pada umumnya diselesaikan berdasarkan hukum acara yang sudah ditentukan. Nah, penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah ini juga pada umumnya itu tidak ditujukan pada suatu kemenangan sepihak secara mutlak, dan jalan keluarnya juga itu yakni dengan menghindari penyelesaian sengketa yang sifatnya itu formal, dan bisanya penyelesaian sengketa ini melalui lembaga peradilan. Ini sebisa mungkin itu dihindari. Nah, kecuali memang jika tidak ada alternatif meliputi pengadilan agama, pengadilan umum, pengadilan agama, dan juga pengadilan niaga.
Nah, yang pertama kita masuk kepada yakni pengadilan umum. Nah, seperti yang kita ketahui, pengadilan umum itu merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juga dinyatakan pengadilan negeri ini bertugas dan berwenang di dalam memeriksa, mengadili, memutuskan, dan juga menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari pengadilan umum itu sendiri, yakni di mana prosesnya itu sangatlah formal atau prosesnya sangat formal. Yang kedua ialah keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau majelis hakim. Nah, yang ketiga itu para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Nah, yang keempat, isi dari keputusan tersebut merupakan win-loss solution. Terus yang selanjutnya juga sifat dari keputusan memaksa dan juga mengikat. Dan selanjutnya juga orientasi pada fakta hukum. Dan selanjutnya fokus ke masa yang lampau atau masa yang lalu. Dan yang terakhir ialah proses persidangannya itu bersifat terbuka atau bersifat umum. Selanjutnya kita masuk poin kedua, yaitu pengadilan agama. Nah, pengadilan agama sendiri dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 itu tahun 2006 dinyatakan juga bahwa peradilan agama ini ia memiliki tugas atau bertugas dan juga berwenang dalam memeriksa, memutuskan, dan juga menyelesaikan perkara di dalam bidang ekonomi syariah tersebut. Nah, selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, maka di situ juga para pihak tersebut akan menyepakati suatu penyelesaian sengketa ke Basarnas atau disebut juga dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau ke Pengadilan Agama. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin ketiga, yaitu pengadilan niaga. Nah, pengadilan niaga ini juga di dalam pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di mana tentang kepailitan, yang di mana telah dinyatakan juga bahwa pengadilan niaga atau pengadilan komersial ini yaitu suatu pengadilan khusus yang dimana berada di bawah atau di bawah kuasai pengadilan negeri, yang dimana mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memutuskan suatu sengketa bisnis seperti sengketa kepailitan. Nah, selanjutnya di dalam pengadilan niaga ini juga ia mempunyai ciri-ciri, yakni diantaranya yang pertama di mana prosesnya itu sangatlah formal. Nah, dan yang kedua ialah di mana keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau majelis hakim tersebut. Nah, yang ketiga ialah para pihak tidak terlibat di dalam pembuatan keputusan. Terus itu yang keempat, di mana sifat putusan itu bersifat memaksa dan juga bersifat mengikat. Nah, selanjutnya orientasi pada fakta hukum, di mana mencari pihak yang salah.
Selanjutnya persidangan tersebut bersifat terbuka. Nah, selanjutnya waktu dalam persidangan tersebut itu ialah waktunya lebih cepat dan perkaranya itu dilakukan 30 hari dan juga langsung dikasari ke Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian sengketa dengan proses non litigasi atau alternatif atau disebut juga dengan ADR. Nah, secara etimologis kata selisih dan juga ini berarti beda. Nah, sedangkan perselisihan itu yakni merupakan suatu pertentangan, perbantahan dan juga percekcokan. Nah, istilah perselisihan juga sering disebut dengan perkara atau sengketa atau disebut juga persengketaan yang juga berarti pertentangan. Nah, selanjutnya dari pengertian tersebut juga berbagai pengertian konflik sebelumnya maka dapat ditarik dari unsur konflik tersebut, yakni yang pertama itu adanya beberapa pihak atau pihak dua orang atau lebih. Nah, yang kedua adanya para pihak yang mempunyai tujuan yang dimana tidak dapat dipersatukan. Nah, yang ketiga di mana masing-masing saling meyakinkan akan kebenaran tujuannya sendiri. Selanjutnya di dalam pasal 1 juga angka 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga dijelaskan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang dimana ialah merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat dimana dengan melalui prosedur yang dimana telah disepakati oleh para pihak tertentu, yakni dengan penyelesaian di luar pengadilan dan juga dengan cara dengan melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan yang terakhir ialah penilaian ahli tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsultasi. Nah, pengertian dari konsultasi itu sendiri juga pada prinsipnya ialah merupakan suatu tindakan yang dimana bersifat personal antar satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang dimana memberikan pendapat kepada klien tersebut untuk mencukupi atau memenuhi keperluan dan juga kebutuhan dari klien tersebut. Nah, yang kedua ialah ada negosiasi. Nah, negosiasi itu sendiri juga secara umum dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan atau tanpa melalui proses peradilan, yang dimana memiliki tujuan dalam mencapai suatu kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang harmonis dan juga kreatif. Nah, selanjutnya juga di dalam negosiasi juga itu sendiri ia dibagi menjadi beberapa macam, yakni menurut Mudir Fuadi itu sendiri ia mengemukakan bahwa ada dua macam negosiasi.
Yang pertama ialah negosiasi kepentingan. Nah, yang dimana sebelum melakukan atau bernegosiasi, di mana sama sekali para pihak itu tidak ada hak dan juga dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Nah, yang kedua itu ialah kebalikan dari negosiasi kepentingan yang pertama, yakni dimana yang kedua ialah dalam bernegosiasi hak, sebelum bernegosiasi maka di antara pihak yang sudah lebih dulu punya hubungan yang punya hubungan hukum tertentu. Nah, sekian dari saya tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.